should take it slow. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di pelajaran agama bab 4 hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh lihat di halaman 7 ya. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, kita berdoa yuk. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh kembali bertemu walaupun pembelajaran lewat online. Tuhan, berkati anak-anak kami yang belajar di rumah, berkati orang tua mereka, berkati sekolah kami, berkati bangsa negara kami. Dalam nama Yesus kami siap memulai pembelajaran pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk di dalam bab 4, yaitu aku dan lingkunganku ya. Aku dan lingkunganku. Anak-anak, simak materi dari Ibu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak kelas 3, kita akan menyimak materi berikutnya adalah aku dan lingkunganku bab 4 ya. Simak baik-baik, perhatikan. Aku dan lingkunganku. Alam pemberian Tuhan yang begitu indah harus kita jaga. Inilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga alam ciptaannya. Jadi saya, ibu dan kalian semua anak-anak diberi tugas tanggung jawab oleh Tuhan adalah memelihara. Tanggung jawab kita memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, yang berikutnya, apa tanggung jawab memelihara alam? Ya, Tuhan berikan kita tanggung jawab. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengolah hasil limbah yang dapat diolah. Ketiga, menjaga lingkungan tetap bersih. Keempat, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan. Kelima, menanam tanaman kembali atau reboisasi. Itu adalah tanggung jawab kita memelihara alam. Yang berikutnya, apa manfaat lingkungan bersih dan sehat? Pasti ada manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya adalah membuat lingkungan menjadi enak dan nikmat. Yang kedua, kualitas udara yang lebih baik. Yang ketiga, lingkungan yang jauh dari berbagai macam penyakit. Kalau lingkungan bersih dan sehat pasti jauh dari penyakit. Yang keempat, kesehatan lingkungan yang terjaga dengan baik. Yang kelima, pasti rasa lebih nyaman. Dan yang keenam adalah mencegah banjir. Yang berikutnya, apa ciri-ciri lingkungan yang sehat? Pasti ada ciri-ciri lingkungan yang sehat. Yang pertama, udara bersih, sehat, dan terasa sejuk. 2, ada tempat sampah dan keadaannya bersih. 3, terdapat saluran air yang bersih. 4, terdapat tumbuhan hijau. Itu adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat. Berikutnya, kalian boleh perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah contoh lingkungan yang sehat. Ya, tidak ada sampah yang berserakan.
adanya penghijauan pohon-pohon yang terasa kelihatan sejuk, indah, nyaman. Ini adalah contoh lingkungan yang sehat. Sekarang anak-anak perhatikan contoh lingkungan yang tidak sehat. Sampah di mana-mana, saluran air yang tidak terjaga. Wow, tentu kelihatannya tidak nyaman sama sekali. Ini adalah contoh lingkungan yang tidak sehat. Dan yang berikutnya, apa dampak kerusakan alam bagi manusia? Dampak kerusakan alam bagi manusia adalah yang pertama banjir, tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan, dan pemanasan global. Yang berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan alam. Apa faktor yang menyebabkan kerusakan alam? Yang pertama, faktor alam itu sendiri seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus. Yang kedua adalah faktor manusia itu sendiri yang sering membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang hutan secara liar, sampah plastik yang menumpuk. Ini merupakan faktor yang menyebabkan kerusakan alam. Di dalam Alkitab, Tuhan pernah berkata dalam Kejadian 1 ayat 29, Allah berkata, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dan dalam Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa Allah menempatkan manusia di taman dan memberinya tugas untuk menjaga dan memelihara semua tumbuhan dan binatang di dalam taman itu. Taman mana? Taman Eden pada waktu itu. Jadi Allah menempatkan manusia supaya menjaga dan memelihara tumbuhan binatang yang Tuhan berikan pada waktu itu. Jadi, bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan bukan tentang seberapa hebat kamu melakukan perbuatan memelihara alam, namun lebih pada seberapa besar kamu peduli terus berupaya menjaga alam dengan melakukan hal-hal sederhana di sekitar kamu. Jadi anak-anak kita semuanya diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk merawat, menjaga alam lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, rawat lingkunganmu, jaga lingkunganmu supaya engkau sehat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah materi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.